warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video kami. Di video ini kami akan membahas tentang minyak bumi. Pernahkah kalian melihat anjungan minyak bumi di lepas pantai? Minyak bumi diperoleh dari pengeboran permukaan bumi hingga mencapai sumbernya. Dari mana minyak bumi itu terbentuk? Mari kita cari tahu terlebih dahulu tentang pengertian minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari komposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuhan-tumbuhan dan hewan. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil jasad renik organisme yang hidup di lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tubuhnya akan mengendap di dasar lautan dan tertutupi lumpur. Pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan bebatuan. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Seiring dengan terjadinya reaksi penguraian, gas alam pun terbentuk. Gas alam terletak di atas lapisan bumi. Minyak bumi tersebut terperangkap di antara lapisan batuan di dasar lautan. Minyak bumi dapat berpindah dari suatu daerah ke daerah yang lain dan terdeposit di suatu tempat. Jika terhalang oleh lapisan yang kedap zat air dan gas, impervious layer. Jadi kesimpulannya, minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun ketika pada masa purba. Tanaman dan hewan laut kecil mikroorganisme mati, lalu terkubur di lapisan pasir dan batuan. Minyak bumi akan bergerak melalui batuan berpori dan akan terakumulasi ketika mencapai lapisan batu keras, menghasilkan minyak bumi. Pengertian komposisi minyak bumi adalah penampak fisik minyak bumi berbeda-beda tergantung komposisinya. Pada umumnya minyak bumi yang baru dihasilkan dari sumur pengeboran berupa lumpur berwarna hitam atau coklat gelap. Meskipun ada juga yang berwarna kekuningan, kemerahan, atau kehijauan. Minyak bumi tersusun dari senyawa hidrokarbon yang berbeda-beda tergantung dari faktor umur, suhu, pembentukan, dan cara pembentukan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, minyak bumi terdiri atas bermacam-macam senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus biasa disebut alkana atau normal parafin. Senyawa ini banyak terdapat dalam gas alam dan minyak bumi yang memiliki rantai karbon pendek. Contohnya seperti etana, propana. Komposisi senyawa yang kedua adalah senyawa hidrokarbon bentuk siklis. Senyawa hidrokarbon siklis merupakan senyawa hidrokarbon golongan siklokana atau sikloparafin. Senyawa hidrokarbon ini memiliki rumus molekul sama dengan alkena, tetapi tidak memiliki kata rangkap dua dan bentuk struktur cincin. Yang ketiga, senyawa hidrokarbon alifatik rantai bercabang. Jumlah senyawa hidrokarbon ini tidak sebanyak senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus dan senyawa hidrokarbon bentuk siklik. Proses pembentukan minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari fotosintesa ganggang, pembentukan batuan induk, pengendapan batuan induk, dan proses akhir. Proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama yaitu ada proses fotosintesa ganggang. Ganggang hidup di danau tawar atau juga di laut, mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesa. Ganggang adalah biota laut yang penting untuk memproduksi minyak bumi karena secara alami minyak bumi dihasilkan dari proses fotosintesis ganggang. Adapun tumbuhan tingkat tinggi lainnya yang bisa menghasilkan minyak bumi, akan tetapi ganggang lebih cenderung memproduksi gas daripada minyak bumi. Yang kedua yaitu proses pembentukan batuan induk. Ganggang yang mati akan terendapkan dan terkumpul di bagian dasar, bercampur dengan batu lempung membentuk batuan induk. Ganggang yang sudah mati mengendap dan bercampur dengan batuan lempung membentuk batuan induk. Nah, batuan induk ini mengandung unsur karbon yang tinggi atau disebut high total organic carbon. Akan tetapi, tidak semua cekungan bisa menjadi batuan induk. Oleh karena itu, dibutuhkan proses yang sangat spesifik. Yang ketiga yaitu proses pengendapan batuan induk. Source rock terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Proses penguburan berlangsung jutaan tahun, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Karena adanya gradien geotermal, suhu batuan induk semakin panas, terjadi proses pemasakan. Batuan induk ini kemudian tertimbun selama jutaan tahun bersama batuan lainnya. Salah satu batuan yang menimbun batuan induk yaitu batuan sarang, di mana batuan ini terbentuk dari batu gamping.
pasir, dan batuan vulkanik yang tertimbun bersamaan menyebabkan timbulnya ruang berpori. Batuan semakin lama akan bertumpuk sehingga bagian dasar semakin tertekan, menyebabkan suhunya semakin meningkat. Minyak bumi terbentuk pada suhu 50-180 derajat Celcius. Puncak terbagus terbentuknya minyak bumi apabila suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Saat suhu meningkat karena penambahan batuan penimbunan, maka terjadi juga pemanasan karbon yang akan mengubahnya menjadi gas. Yang keempat yaitu proses tahapan akhir. Source rock atau karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon CH4 C2H6. Minyak berimigrasi dari batuan induk dan terperangkap dalam jebakan. Unsur karbon yang terkena panas bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrokarbon. Minyak yang dihasilkan dari batuan induk disebut minyak mentah yang secara fisik memiliki berat jenis dan kekentalan yang spesifik. Kekentalan minyak bumi mentah lebih tinggi dibanding air. Namun berat jenisnya lebih kecil karena minyak bumi memiliki berat jenis yang lebih kecil dari air, maka cenderung berada di atas. Saat minyak ini terperangkap oleh batuan yang membentuk seperti mangkok terbalik, minyak ini siap untuk ditambang. Proses pembentukan minyak bumi ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga minyak bumi yang sering disebut sebagai energi yang tidak bisa diperbarui.